selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi yang indah ini kita bersama-sama di dalam sekar, semakin dekat dengan Kristus. Kiranya pagi hari ini menjadi awal yang baru bagi kita untuk mengawali segala aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, sungguh kami sangat tersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ayat perenungan kita terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai yang ke-23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang indah ini, firman Tuhan memberikan satu penggugahan bagi kita sebagai orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Mengikuti jejak-jejak seseorang adalah satu hal yang wajar ya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah perusahaan gitu ya, seorang ayah, seorang bapak memiliki perusahaan besar dan dia harus melahirkan sebuah pemimpin yang baru, yaitu melalui anak-anaknya. Anak-anaknya harus mengikuti jejak sang ayah, jejak sang bapak, begitu ya. Ketika perusahaan sudah menjadi besar gitu ya, dan anak-anaknya harus mengikuti jejak-jejak seperti itu. Kadangkala anak-anak juga tidak mau Bapak Ibu, karena anak-anak cenderung punya keinginan dan cita-cita sendiri. Tetapi di sini kadangkala dalam realitanya, ada banyak dalam sinetron ya, ataupun dalam realitas sehari-hari, cenderung orang tua memaksa sang anak mengikuti jejaknya. Kalau orang tuanya sebagai seorang dokter, orang tuanya cenderung memaksa anaknya harus masuk sekolah dokter, ketimbang melihat minat dan kemauan sang anak. Kadangkala ketika sang anak sudah mencapai titik yang dicapai oleh orang tuanya, dan ketika udah sampai di ujung yang menjadi standar dari orang tuanya, ya sudah selesai sampai di situ saja. Kemudian dia kembali kepada cita-cita sebelumnya. Dan hal ini menjadi kendala bagi orang tua di zaman sekarang ini dalam memahami kehidupan anak-anak di zaman sekarang ini. Di sini Yesus mau membawa kita kepada satu pemahaman bahwa kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan dipanggil bukan karena keinginan atau suatu paksaan, tetapi kita dipanggil berdasarkan pada panggilan kita. Kita dipanggil berdasarkan pada panggilan kita, yaitu sebagai pengikut Kristus. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tetapi berdasarkan pada panggilan. Inilah mengapa ini yang menjadi perbedaan kita dengan seanak tadi, ketika orang tua meminta harus mengikuti jejak-jejak perusahaan dari orang tua. Tetapi panggilan di sini membawa kita kepada panggilan kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan. Panggilan ini membawa kita untuk melihat cara Tuhan memproses kita, cara Tuhan memakai kita. Dan Tuhan bilang apa Bapak Ibu?
bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi. Di sini Petrus mau memberikan pemahaman dan menyadarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita saat ini berada di dalam Tuhan, bukan karena paksaan, tetapi memang panggilan. Karena sebagaimana Kristus telah mati untuk kita, telah memberi teladan yang luar biasa bagi kita. Teladan yang seperti apa Bapak Ibu? Yaitu dia memberikan teladan yang tidak seorang pun melakukannya. Yaitu bahwa ia tidak berdosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dan ketika ia dicaci, ia tidak membalas. Nah, ini letak perbedaan kita. Sangat jauh Bapak Ibu. Kalau kita melihat perbandingan kita dengan Allah. Tetapi Allah sendiri, Yesus mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika engkau telah dipanggil, lihatlah jejak-jejak yang saya tinggalkan. Lihatlah teladan yang telah saya perlihatkan kepada engkau. Mari, panggilan ini tidak hanya berlaku bagi setiap pengerja, yaitu orang-orang yang sudah diberikan panggilan menjadi hamba Tuhan, yang sekolah teologi, tidak Bapak Ibu. Tetapi kepada setiap kita yang berada di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan? Ikuti jejak itu, ikuti teladan Kristus itu. Memang tidak mudah. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci. Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah. Karena dalam sehari-hari aja kalau kita kecewa ataupun hal sekecil apapun kita dicubit ya. Dicubit waktu kecil, dicubit oleh adik kita akan cenderung membalasnya. Ketika orang lain menipu kita cenderung juga membalas setimpal dengan kejahatan itu sendiri. Tetapi Yesus memberikan teladan yang tidak seorang pun akan melakukannya. Tetapi kita mau belajar ya Bapak Ibu. Kita mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Dan dia juga mengatakan bahwa ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Inilah perjalanan yang tidak mudah. Kita butuh pimpinan Tuhan. Sebagaimana seorang pengikut Tuhan, bahwa ia akan ditolak, ia akan dicaci maki, dan ia akan dianiaya. Apalagi Bapak Ibu, dia akan menderita. Namun di sini ada satu yang bisa kita lihat bahwa seorang yang percaya di dalam Tuhan itu segala pergumulan yang akan dihadapi dalam pelayanannya, dalam perjalanan hidupnya, ia menyerahkan kepada dia, yaitu Allah sendiri. Jikalau kita memiliki ketakutan saat ini, jikalau kita memiliki kegentaran saat ini untuk mengabarkan Injil amanat agung Kristus itu, di sini mengatakan kepada kita bahwa serahkan itu di dalam Dia. Karena apa? Dia yang akan menghakimi dengan adil. Karena sebagaimana yang akan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, ketika kita akan melakukan kehendaknya, mengabarkan Injil, Bapak Ibu, kita di sini diajarkan tidak membalas sama sekali. Karena penghakiman itu bukan berasal dari kita, tetapi Dia yang akan menghakimi dengan adil. Karena itu Bapak Ibu, ini salah satu kekuatan bagi kita di dalam mengikut Tuhan. Inilah yang sangat membedakan ya Bapak Ibu ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi Yesus bilang apa? Jangan membalas, jangan menghakimi. Wah, ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan itulah namanya jalan salib. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena pembalasan bukan dari kita, tetapi Dia yang memberi kehidupan.
apa. Bapak Ibu, kiranya hari ini menjadi hari yang indah bagi kita dari perikop yang kita baca sebagai orang yang mengikuti jejak-jejak Kristus itu tidak mudah. Tetapi di sini sangat terlihat bahwa perjalanan itu akan semakin baik apabila kita melakukan panggilan itu dengan kerendahan hati, berasal dari hati, bukan berdasarkan pada paksaan. Karena kalau kita dipaksa, kita akan melakukan segala pelayanan dengan tidak senang hati, dengan tidak sukacita. Tetapi kalau kita mengawali hari ini dengan baik dan kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, ya, dan kita lakukan segala sesuatu berdasarkan apa? Keinginan kita, berdasarkan panggilan kita, maka kita akan melakukan segala pelayanan yang akan diberikan kepada kita dengan sukacita, tidak dengan paksaan, tidak dengan muluk-muluk Bapak Ibu, tetapi berdasarkan pada panggilan kita, yaitu panggilan menjadi seorang murid. Bapak Ibu sekalian, bahwa ada banyak penderitaan di dalam mengikut Tuhan. Tetapi di sini Yesus sangat memberikan janji bagi kita bahwa siapapun yang akan bertahan di dalamnya, mereka akan mendapatkan keselamatan di dalam Dia yang memberi kehidupan. Asalkan apa? Kesetiaan, ketekunan, dan kerendahan hati. Mari kita bersatu di dalam. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kami sepanjang hari. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, berikanlah kesembuhan, berikanlah kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.